Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering bikin pusing para pebisnis. Akuntansi pajak. Kenapa? Karena ini tuh kayak punya dua dunia yang beda banget. Pernah nggak sih ngeliat laporan laba rugi? Wah, labanya keren nih. Misalnya dapat 250 juta. Tapi pas giliran ngitung pajak, kok angkanya jadi beda? Nah, ini bukan salah hitung ya. Ini teka-teki yang dihadapi semua bisnis. Dan tenang aja, hari ini kita bakal pecahin bareng-bareng. Sip, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita ngomongin laba yang beda-beda itu, kita harus ngerti dulu pajak tuh sebenarnya muncul di mana sih? Jawabannya, bukan cuma di akhir tahun, tapi di setiap transaksi kita sehari-hari. Jadi gini, kalau dari kacamata akuntansi, pajak itu bukan sekedar kewajiban hukum loh. Pajak itu dianggap sebagai kejadian keuangan yang beneran terjadi. Maksudnya, ya setiap kali ada urusan pajak, itu harus diakui, diukur, terus dicatat dengan benar di pembukuan. Ini titik awal yang penting banget. Nah, ini contoh yang jelas banget. Coba lihat ya, kita jual barang 50 juta, terus kena PPN kan? Total tagihan ke pelanggan jadi 55 juta. Tapi yang penting di sini, pendapatan penjualan kita tetap dicatat 50 juta. Terus yang 5 juta lagi kemana? Itu bukan duit kita. Itu namanya PPN keluaran. Anggap aja itu utang ke negara. Kita ini cuma numpang nagih doang. Oke, sekarang kita balik posisinya. Misal kita bayar jasa servis nilainya 8 juta. Beban yang kita catat ya tetap 8 juta penuh. Tapi uang kas yang keluar dari kantong kita kok cuma 7.840.000. Nah, itu karena kita motong pajak 160.000. Dan lagi-lagi 160.000 itu bukan buat kita, bukan penghematan. Itu jadi utang pajak yang nantinya harus kita setor. Kali ini peran kita jadi tukang potong pajak buat pemerintah. Oke, dari contoh-contoh transaksi harian tadi, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya nih. Kenapa laba bisa beda? Karena akuntansi itu sebenarnya hidup di dua dunia, dunia komersial dan dunia fiskal. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri, akuntansi komersial. Tujuannya apa? Buat ngasih lihat gambaran kinerja keuangan yang wajar ke investor atau ke bank. Aturannya pakai standar akuntansi keuangan. Di sisi lain, akuntansi fiskal atau pajak. Tujuannya cuma satu, ngitung berapa pajak yang harus dibayar. Titik. Patokannya ya undang-undang pajak. Tujuannya beda, aturannya beda, ya wajar banget kalau hasil akhirnya, yaitu laba, juga jadi beda. Terus, gimana cara nyambungin dua dunia yang beda ini? Apa kita harus bikin dua pembukuan? Oh, tentu enggak. Jawabannya adalah kita butuh sebuah jembatan. Dan jembatan itu namanya rekonsiliasi fiskal. Waktu kita menerjemahkan dari bahasa komersial ke fiskal, kita bakal nemu dua jenis perbedaan. Pertama, namanya beda tetap. Sesuai namanya, ini beda yang permanen, selamanya. Contoh gampangnya gini, kita nyatet biaya sumbangan di laporan laba rugi komersial, tapi kata aturan pajak, biaya itu sama sekali nggak boleh jadi pengurang. Ya udah, selamanya bakal beda. Perbedaan ini nggak akan pernah ketemu lagi di masa depan. Yang kedua ada beda waktu. Nah, kalau yang ini kuncinya cuma soal timing. Contoh paling klasiknya itu penyusutan aset. Mungkin menurut akuntansi komersial, penyusutan tahun ini cuma 24 juta. Tapi menurut aturan pajak, boleh lo disusutin 30 juta. Kan ada selisih tuh. Tapi tenang, ini cuma soal waktu aja. Nanti total penyusutan selama umur aset itu pasti bakal sama. Cuma cara nyicilnya per tahun aja yang beda. Perbedaan ini pasti bakal lunas di tahun-tahun berikutnya. Oke, jadi gimana sih proses penerjemahan ini? Gampang kok, ada langkah-langkahnya. Pertama, kita ambil angka laba komersial kita. Udah, itu jadi patokan awal. Terus kita sisir satu-satu semua akun pendapatan dan beban. Sambil nyisir, kita bandingin sama aturan pajak. Kalau nemu yang beda, kita catat sebagai koreksi. Bisa nambahin laba, bisa juga ngurangin. Terus aja gitu, sampai akhirnya, jeng-jeng, kita dapat angka laba fiskal. Udah cukup teorinya ya, sekarang kita lihat langsung gimana jembatan ini bekerja di dunia nyata. Pakai contoh angka yang tadi. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari atas ya. Laba komersial sebelum pajak, angkanya 250 juta. Terus, ada koreksi positif, yaitu beban sumbangan 5 juta. Kenapa positif? Karena di akuntansi biaya, ini ngurangin laba. Tapi menurut pajak, nggak boleh. Jadi, kita harus tambahin lagi ke laba. Makanya disebut koreksi positif. Lanjut, ada koreksi negatif. Contohnya selisih penyusutan 6 juta. Misal penyusutan versi pajak lebih gede, artinya pengurangnya lebih banyak, jadi labanya turun. Makanya negatif. Terus ada lagi pendapatan bunga 4 juta, yang pajaknya udah final. Ini juga harus kita keluarin dari perhitungan, biar nggak kena pajak 2 kali. Jadi kita kurangi juga. Hasil akhirnya, laba fiskal jadi 245 juta. Tuh kan, beda sama angka awalnya?
Jadi, ngertiin proses ini tuh bukan cuma soal ngisi-ngisi formulir ya. Ini benar-benar soal kepatuhan dan bahkan strategi. Ini keahlian yang vital banget buat bisnis. Kenapa sih ini penting banget? Satu, yang paling jelas, biar patuh aturan dan gak kena denda, itu udah pasti. Dua, ini ngasih kejelasan buat bikin rencana keuangan. Kita jadi tahu pasti berapa laba yang bakal jadi dasar buat ngitung pajak. Tiga, ini ngebantu kita ambil keputusan bisnis yang lebih cerdas. Misalnya, jadi bisa mikir, kapan ya waktu terbaik beli aset biar pajaknya lebih efisien? Dan yang paling keren, ini bisa ngubah cara pandang kita. Pajak itu bukan lagi sekedar beban, tapi bisa jadi alat strategis. Nah, sekarang giliran Anda, coba deh renungin sebentar bisnis Anda sendiri. Kira-kira transaksi apa sih di perusahaan Anda yang perlu diterjemahin dari bahasa komersial ke bahasa fiskal? Coba cari satu aja. Karena ngertiin ini adalah langkah pertama buat bener-bener jadi master di kedua dunia ini.